Letnan Aditya, seorang anggota pasukan elit Kopassus, menghela napas panjang saat menyusuri jalanan sepi di pinggiran kota. Hari itu terasa begitu berat. Setelah berminggu-minggu berada di perbatasan menjalankan misi berbahaya, ia akhirnya bisa kembali ke rumah untuk menemui keluarganya. Mengenakan pakaian sipil dan mengendarai mobil pribadinya, ia merasa bebas sejenak dari atribut militer yang selama ini melekat padanya. Tetapi siapa sangka, perjalanan pulangnya justru akan menjadi awal dari insiden yang mengguncang harga dirinya. Ketika melintasi lampu lalu lintas di sebuah persimpangan kecil, tiba-tiba terdengar suara peluit panjang. Dari cermin spion, Aditya melihat dua polisi lalu lintas melambaikan tangan, menyuruhnya menepi. Bingung, Aditya mengurangi kecepatan dan menepi di pinggir jalan. Ia tidak merasa melakukan pelanggaran apapun. Lampu lalu lintas baru saja berubah hijau ketika ia melintas. Namun, ekspresi serius dua polisi itu membuatnya bertanya-tanya. "Selamat siang, Pak. Bisa lihat surat-surat kendaraan Anda?" ujar salah satu polisi yang bertubuh besar dengan nada tegas. Aditya mengangguk sopan dan segera menyerahkan SIM dan STNK-nya. Sebagai seorang tentara, ia paham betul pentingnya menaati aturan hukum. Tapi yang membuatnya curiga adalah tatapan mencurigakan dari salah satu polisi, Brigadir Riko, yang tampak mengamati mobilnya dengan intens. "Pak, Anda tahu tadi melanggar lampu merah, kan?" kata Riko dengan nada dingin. Aditya terkejut. "Maaf, Pak, saya yakin tadi lampu masih hijau saat saya lewat," jawabnya, tetap berusaha tenang. Namun, Riko hanya mendengus, sambil menunjukkan sikap yang seolah-olah ingin mendominasi. Di sebelahnya, Bribtu Arman, rekannya, mulai memeriksa plat nomor mobil Aditya. Aditya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia mencoba memberikan penjelasan, Riko memotong dengan suara lebih keras. "Kalau mau masalah ini cepat selesai, ya, Bapak tahu apa yang harus dilakukan." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Aditya. Ia tidak percaya hal seperti ini terjadi padanya. Seorang aparat negara lain, yang seharusnya menjadi penjaga hukum, justru terang-terangan meminta uang damai di jalanan. Menghadapi situasi ini, Aditya tetap menjaga ketenangannya. Dalam hatinya, ia merasa marah dan terhina, tetapi ia tahu, jika ia menunjukkan identitasnya sebagai anggota Kopassus sekarang, hal ini bisa menjadi masalah lebih besar. Ia tidak ingin memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Namun, naluri militernya mengatakan bahwa ia harus mencari cara untuk membalik keadaan tanpa membuat keributan. Saat Riko semakin menekan, Aditya berpura-pura mencari dompet di saku celananya. Tapi yang ia lakukan sebenarnya adalah memencet tombol kecil di jam tangan pintarnya, yang berfungsi sebagai alat perekam. Ia tahu, apapun yang terjadi, bukti akan menjadi senjatanya. Sambil menahan amarah, ia berkata pelan, "Berapa yang Anda maksud dengan cepat selesai, Pak?" Riko tersenyum sinis, merasa menang. "Ya, kita sama-sama orang dewasa, Pak. 500.000 saja cukup." Saat itu, Aditya merasakan kehormatannya sebagai seorang prajurit benar-benar diuji. Ia mengangkat pandangannya, menatap Riko dengan dingin, sembari berkata dalam hati, "Asteris, kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi." Asteris. Aditya menatap Brigadir Riko dengan ekspresi yang sulit dibaca. Hatinya masih bergolak antara amarah dan kendali diri. Riko, yang tak menyadari identitas asli Aditya, malah semakin percaya diri. Ia berdiri dengan santai, menyilangkan tangan di dada, seolah-olah sedang menghadapi warga sipil biasa yang tidak berdaya melawan sistem. Sementara itu, Bribtu Arman mengitari mobil Aditya, memeriksa dengan penuh rekayasa, berusaha mencari-cari kesalahan tambahan. "Wah, Pak Arman," bersuara dengan nada penuh kepalsuan, "ban belakang Anda sepertinya kurang sesuai spesifikasi standar. Ini juga bisa jadi pelanggaran, loh." Aditya mendengar pernyataan itu dan merasa kecurigaan sebelumnya semakin kuat. Semua ini adalah sandiwara, jebakan untuk memerasnya. Namun, ia tetap diam, mencoba menganalisis situasi dengan hati-hati. Riko kembali mendekati Aditya, kali ini mencondongkan tubuhnya ke jendela mobil. "Jadi gimana, Pak? Saya cuma mau membantu supaya Bapak nggak perlu repot-repot ke kantor polisi. Bapak ngerti kan maksud saya?" Nadanya tenang, tapi penuh tekanan. Aditya merasa harga dirinya sebagai prajurit benar-benar diinjak-injak. Namun, ia tetap memasang wajah tenang, berusaha tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan.
Mungkin saya perlu waktu untuk berpikir, jawab Aditya dengan nada datar. Jawaban itu membuat Riko menyipitkan matanya. Seolah tidak puas, ia mengeluarkan sebuah buku tilang dan mulai mencatat sesuatu. Kalau Bapak masih mau main keras, ya sudah. Ini saya buatkan surat tilangnya saja, ancamnya. Suasana di jalan yang sepi itu berubah menjadi tegang. Sementara itu, Aditya tahu ia harus bertindak lebih cerdas. Ia memutuskan untuk memancing lebih dalam. Baik, Pak, kalau begitu, saya ikuti prosedur saja. Tulis saja surat tilangnya. Saya akan urus di pengadilan, katanya tegas, mencoba melihat bagaimana Riko bereaksi. Dan benar saja, raut wajah Riko berubah. Polisi itu jelas tidak menginginkan proses resmi. Yah, ngapain juga repot-repot begitu, Pak? Tinggal kita beresin di sini aja, lebih simpel, ujar Riko sambil tersenyum tipis. Arman, yang sedari tadi diam, kini ikut angkat bicara. Bapak ini terlalu kaku, deh. Banyak kok yang kita bantu di sini biar nggak ribet. Tapi ya, kalau Bapak mau susah sendiri, itu hak Bapak juga. Aditya memperhatikan bahwa mereka seperti sedang memainkan peran yang sudah mereka latih. Ada strategi terencana dalam setiap kata dan gerakan mereka. Sambil menekan tombol perekam di jam tangannya untuk memastikan semua percakapan terekam, Aditya akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya. Baik, kalau itu aturan kalian, saya akan berikan 500.000, seperti yang kalian minta. Tangan Aditya bergerak ke saku celananya, mengeluarkan dompet. Namun, alih-alih mengeluarkan uang, ia mengambil lencana kecil militer yang tersembunyi di balik lipatan dompetnya. Ia menaruhnya di dashboard mobil dengan sengaja, membiarkan mereka melihat sekilas identitasnya. Riko yang sedang tersenyum penuh kemenangan tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah seketika, dari arogan menjadi pucat pasi. Ia menatap lencana itu dengan mata membelalak. Apa ini, Pak? Tanyanya dengan suara yang tiba-tiba gemetar. Aditya tersenyum dingin, lalu menatapnya tajam. Kalian mau main dengan siapa? Katanya pelan tapi penuh tekanan. Dalam sekejap, suasana berubah drastis. Riko dan Arman berdiri membeku di tempat, menatap lencana militer kecil di dashboard mobil Aditya. Suasana yang awalnya penuh kesombongan dari pihak mereka berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Aditya tidak segera menjelaskan apa-apa, hanya membiarkan keheningan itu menekan keduanya seperti palu besar yang menghantam ego mereka. Wajah Riko yang semula penuh percaya diri kini terlihat pucat, sementara Arman perlahan-lahan melangkah mundur, merasa cemas akan kesalahan fatal yang mungkin baru saja mereka lakukan. Pak, maaf, maksud saya, Riko tergagap, mencoba mencari kata-kata. Suaranya yang tadinya lantang kini terdengar kecil dan tak berdaya. Aditya tetap diam, membiarkan mereka terjebak dalam rasa bersalah dan ketakutan. Dalam hati, Aditya masih berusaha mengendalikan emosinya. Ia tahu, jika ia bertindak gegabah, semua ini bisa berubah menjadi kekacauan yang lebih besar. Jadi, ini caranya kalian menjalankan tugas? Tanya Aditya dengan suara rendah tapi penuh tekanan. Riko berusaha menjelaskan, tapi kata-katanya tidak terangkai dengan jelas. Ini hanya salah paham, Pak. Kami tidak bermaksud. Aditya mengangkat tangannya, menyuruh mereka diam. Saya sudah dengar cukup banyak, katanya, menatap tajam ke arah Riko yang mulai berkeringat dingin. Arman mencoba mengambil alih situasi. Pak, kami hanya menjalankan tugas. Kalau ada kesalahan, mohon dimaklumi, katanya dengan nada memohon. Tapi Aditya tidak memberikan ruang untuk pembelaan itu. Menjalankan tugas, dengan meminta 500.000. Itu yang kalian sebut tugas. Apa kalian pikir saya tidak tahu apa yang kalian lakukan di sini setiap hari? Suaranya tetap tenang, tapi nadanya tajam seperti pisau. Riko, yang mulai merasa posisinya terancam, mencoba membalikkan keadaan. Pak, kalau Bapak memang anggota militer, kita bisa bicara baik-baik. Kita sama-sama abdi negara, tidak perlu dibesar-besarkan. Namun, kata-kata itu malah membuat Aditya semakin geram. Ia menatap Riko dengan tatapan dingin, membuat pria itu semakin gugup. Abdi negara, apa kalian tahu artinya kehormatan sebagai abdi negara? Saya tidak yakin kalian tahu, balas Aditya tegas. Aditya memutuskan untuk menggali lebih jauh. Ia ingin memastikan sejauh mana praktik pungli ini sudah mengakar. Siapa atasan kalian? Tanyanya, suaranya penuh tekanan. Riko terdiam, wajahnya semakin pucat.
Sementara itu, Arman terlihat gelisah, mencoba memberikan isyarat kepada Riko untuk tidak mengatakan apa-apa. Namun, Aditya tidak memberinya pilihan. Saya tanya sekali lagi, siapa yang mengatur kalian? Jika kalian diam, saya yang akan mencari tahu sendiri, dan saya pastikan itu akan lebih buruk untuk kalian. Riko akhirnya menyerah. Dengan suara bergetar, ia menjawab, itu, kepala pos kami, Pak. Ibtu Satria. Aditya mencatat nama itu dalam ingatannya. Riko melanjutkan dengan nada penuh kepanikan, tapi kami hanya menjalankan perintah, Pak. Kami tidak pernah bermaksud melanggar. Sebelum ia selesai berbicara, Aditya memotong, diam. Kalian pikir ini sekadar kesalahan kecil. Saya akan pastikan semua ini sampai ke pihak yang berwenang. Di dalam mobil, Aditya mengaktifkan kembali perekam di jam tangannya, memastikan bahwa setiap percakapan ini terekam dengan jelas. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah tentang sebuah sistem yang telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sambil menghela napas panjang, ia berkata dingin, kalian telah salah memilih orang untuk dipermainkan. Kedua polisi itu hanya bisa tertunduk, menyadari bahwa mereka telah memancing masalah yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Suasana di pos polisi kecil itu terasa tegang. Setelah membawa Aditya ke sana, Riko dan Arman mencoba mencari cara untuk mengendalikan situasi. Mereka tahu bahwa pria di depan mereka bukan orang biasa, tetapi keberadaan Ibtu Satria, atasan mereka, memberi mereka sedikit rasa aman. Mungkin Satria, dengan pengaruh dan koneksinya, bisa membantu mereka keluar dari masalah ini. Aditya duduk di salah satu kursi kayu di ruang tunggu pos itu, matanya memerhatikan setiap detail ruangan yang sederhana namun penuh dengan aroma ketidakberesan. Ibtu Satria akhirnya muncul. Pria itu bertubuh besar dengan kumis tebal, dan sorot matanya menunjukkan bahwa ia terbiasa memegang kendali. Ketika mendekati Aditya, ia terlihat berusaha menilai situasi. Jadi, ini orangnya, tanyanya pada Riko. Suaranya berat dan penuh wibawa, tetapi Aditya bisa merasakan nada sinis yang tersembunyi di baliknya. Betul, Pak, tapi ada sedikit masalah. Dia bilang dia anggota militer, Pak, jawab Riko, suaranya lebih pelan daripada biasanya. Aditya berdiri perlahan, menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuka dirinya sepenuhnya. Dengan gerakan tenang, ia mengambil lencana kecil yang tadi ia taruh di dashboard mobil dan menaruhnya di meja di depan Satria. Saya Letnan Aditya, dari Kopassus, katanya singkat namun penuh tekanan. Satria terdiam sesaat, mencoba membaca situasi. Anggota Kopassus, ya, gumamnya, mencoba terlihat santai. Namun, Aditya bisa melihat kilatan kecemasan di matanya. Tentu saja, kami menghormati rekan-rekan militer. Tapi kalau memang ada pelanggaran, kita tetap harus ikuti prosedur, ya. Tidak ada yang istimewa, lanjut Satria dengan nada yang dibuat-buat. Aditya menahan senyum sinis. Ia tahu Satria sedang mencoba mengintimidasi secara halus. Prosedur, apa Anda juga menyebut pungutan liar sebagai bagian dari prosedur? Balas Aditya tajam. Satria terlihat sedikit kaget, tapi segera mengendalikan ekspresinya. Hati-hati dengan tuduhan Anda, Letnan. Kami di sini hanya menjalankan tugas, jawabnya. Menjalankan tugas. Aditya melangkah maju, menatap mata Satria tanpa gentar. Kalau kalian memang menjalankan tugas, mengapa anak buah Anda meminta 500.000 di jalan tadi? Dan itu bukan pertama kali, kan? Berapa banyak warga yang sudah kalian peras dengan cara seperti itu? Suaranya semakin tajam, membuat suasana di ruangan itu mencekam. Satria mencoba menguasai keadaan, tetapi kini wajahnya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Letnan, Anda tahu ini bisa menjadi masalah besar jika Anda melaporkan tanpa bukti, katanya dengan nada mengancam. Aditya tersenyum dingin, lalu mengangkat pergelangan tangannya, menunjukkan jam tangan pintarnya. Bukti, saya punya semua yang saya butuhkan di sini. Setiap kata, setiap ancaman, dan setiap kebohongan yang kalian ucapkan sudah terekam. Satria tampak semakin gelisah. Riko dan Arman yang berdiri di sudut ruangan terlihat panik, saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa permainan mereka telah berakhir. Aditya melangkah mundur dan berkata dengan tegas, ini bukan lagi tentang saya. Ini tentang kehormatan aparat negara yang kalian hancurkan. Dan saya pastikan, keadilan akan ditegakkan, seberapapun kuatnya kalian mencoba menghindar.
Suasana di ruangan itu terasa berat, penuh ketegangan yang membekas di setiap sudut. Aditya tahu, perang melawan kebobrokan baru saja dimulai. Keheningan di ruangan itu semakin menekan. Ibtu Satria berusaha keras menjaga ketenangannya, tetapi gerakannya yang sedikit gelisah menunjukkan bahwa ia mulai terpojok. Di hadapan Aditya, pria itu mencoba mengatur strategi. Ia mengeluarkan rokok dari sakunya, menyalakannya perlahan, seolah berusaha mengulur waktu. "Jadi, Letnan," katanya sambil menghembuskan asap rokok, "apa tujuan Anda sebenarnya?" "Karena saya rasa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini." Aditya tidak langsung menjawab. Ia menatap Satria dengan sorot tajam, membiarkan kata-kata pria itu menggantung di udara. Akhirnya, dengan nada tenang namun penuh wibawa, Aditya berkata, "Anda benar. Saya tidak di sini hanya karena masalah 500.000 atau surat tilang. Saya di sini karena praktik kotor seperti ini sudah berlangsung terlalu lama. Dan kalian adalah salah satu bagian dari lingkaran itu." Riko dan Arman tampak semakin gelisah. Mereka tidak menyangka bahwa insiden kecil di jalanan bisa berkembang menjadi masalah besar seperti ini. Satria, di sisi lain, mencoba mempertahankan sikapnya yang arogan. "Anda menuduh tanpa bukti kuat, Letnan. Kami hanyalah aparat kecil yang menjalankan tugas. Jika Anda punya masalah, kenapa tidak langsung sampaikan ke atasan kami?" Ucapnya, mencoba menyerang balik. Aditya tersenyum tipis. "Atasan Anda?" tanyanya retoris. "Anda pikir saya tidak tahu bagaimana atasan Anda beroperasi?" "Ibtu Satria, nama Anda sudah ada dalam daftar kami sejak lama. Anda tidak hanya membiarkan anak buah Anda melakukan pungli, tetapi Anda juga mengatur semuanya. Sistem ini berjalan karena Anda, dan hari ini, permainan Anda selesai." Kata-kata Aditya membuat Satria kehilangan kendali. Pria itu membanting rokoknya ke lantai dan berdiri dari kursinya. "Dengar, Letnan, jangan sok tahu tentang apa yang terjadi di sini. Militer tidak punya urusan dengan kami. Kalau Anda mau bermain keras, saya tidak akan tinggal diam." Teriaknya dengan suara lantang, tetapi di balik itu ada nada ketakutan yang samar. Aditya tetap tenang. Ia membuka ponselnya dan menunjukkan rekaman yang ia ambil sepanjang percakapan mereka. "Saya punya cukup bukti untuk membawa Anda dan seluruh jaringan Anda ke meja hijau. Dan lebih dari itu, saya tidak sendirian." Di luar pos polisi, tiba-tiba terdengar suara kendaraan yang berhenti. Beberapa pria berpakaian sipil dengan gerak-gerik sigap masuk ke dalam ruangan. Mereka adalah tim gabungan Kopassus dan Divisi Propam Polri. Riko dan Arman langsung mundur ke sudut ruangan, wajah mereka pucat pasi. Satria terkejut dan tampak bingung, tetapi ia berusaha menutupi rasa takutnya. Salah satu anggota Propam mendekati Aditya dan memberi hormat singkat. "Semua sudah siap, Letnan. Tinggal menunggu perintah Anda." Aditya mengangguk perlahan, lalu menatap Satria yang kini tidak lagi mampu menyembunyikan kegelisahannya. "Saya beri Anda dua pilihan, Ibtu Satria," kata Aditya dengan nada dingin. "Bekerja sama dengan kami dan bongkar semua jaringan Anda, atau kami bawa Anda sekarang juga dengan tangan di borgol, seperti kriminal biasa. Pilihannya ada di tangan Anda, tetapi saya pastikan, tidak ada jalan keluar lain." Mata Satria membelalak, menyadari bahwa seluruh kehidupannya yang penuh tipu daya kini berada di ujung kehancuran. Ibtu Satria duduk kembali di kursinya, tubuhnya kaku seperti patung. Sorot matanya tidak lagi penuh keyakinan, melainkan ketakutan yang tidak mampu ia sembunyikan. Ia menyadari bahwa permainan yang selama ini ia kendalikan dengan mudah kini berbalik melawan dirinya. Di sekelilingnya, tim Propam berdiri tegas, siap membawa dia dan anak buahnya kapan saja. Namun, yang paling menghantui adalah sosok Aditya yang tetap berdiri tegap, memancarkan aura yang menekan seluruh ruangan. "Baik," Satria akhirnya membuka mulut, suaranya bergetar. Saya akan bekerja sama. Tapi tolong jangan bawa ini terlalu jauh. Saya hanya menjalankan perintah. Ini bukan sepenuhnya salah saya." Kata-katanya penuh kepanikan, tetapi Aditya hanya menatapnya dengan dingin. "Perintah," ulang Aditya dengan nada mengejek. "Anda sudah menyebutkan kata itu beberapa kali. Jadi, siapa sebenarnya yang memberi Anda perintah? Jangan coba-coba berbohong." Satria terdiam, berkeringat deras. Ia melirik ke arah Riko dan Arman, yang kini terlihat semakin tidak berdaya. Mereka tahu, semua yang mereka lakukan selama ini tidak lagi bisa ditutupi.
Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Satria akhirnya mengakui, ada atasan yang lebih tinggi, Letnan. Semua ini, instruksi dari AKBP Dharma. Dialah yang mengatur segalanya, kami hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Pernyataan itu seperti ledakan di ruangan kecil tersebut. AKBP Dharma adalah seorang perwira tinggi yang dikenal memiliki reputasi bersih di publik. Tetapi Aditya sudah mendengar desas-desus tentang keterlibatannya dalam jaringan korupsi di internal kepolisian. Mendengar nama itu disebut langsung oleh Satria, Aditya merasa semakin yakin bahwa ini bukan hanya sekadar kasus kecil. Ada akar yang jauh lebih dalam yang harus dicabut. AKBP Dharma, gumam Aditya sambil menatap kosong ke depan, mencerna informasi baru itu. Ia lalu menoleh ke arah tim Propam yang menunggunya. Segera laporkan ini ke pusat. Kita harus mendapat izin resmi untuk menyelidiki lebih lanjut, perintahnya. Salah satu anggota Propam segera mengangguk dan melangkah keluar untuk melakukan koordinasi lebih lanjut. Satria semakin terpojok. Ia mencoba mencari simpati. Letnan, saya tahu apa yang kami lakukan salah. Tapi tolong, beri kami kesempatan. Jangan sampai ini menghancurkan karir kami. Kami punya keluarga, ujarnya dengan nada memelas. Namun, Aditya tidak tergerak. Anda ingat keluarga Anda setelah Anda tertangkap, tapi apakah Anda memikirkan keluarga orang-orang yang kalian peras di jalanan? Berapa banyak kehidupan yang telah kalian rusak demi uang haram ini? Riko, yang sejak tadi diam, akhirnya memberanikan diri berbicara. Pak, kami mohon, ini semua bukan ide kami. Kami hanya disuruh, namun, sebelum ia selesai, Aditya memotong dengan tajam, dan Anda tetap melakukannya, meskipun Anda tahu itu salah. Anda bukan korban, Anda adalah pelaku. Suaranya bergema di ruangan itu, meninggalkan bekas yang tak terlupakan bagi semua yang mendengarnya. Aditya menatap Satria sekali lagi, matanya penuh ketegasan. Anda telah membuat keputusan untuk bergabung dalam jaringan kotor ini. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Jangan pikir saya akan menghentikan ini sampai di sini. Nama Anda, AKBP Dharma, dan siapapun di belakangnya akan saya pastikan diproses sesuai hukum. Mulai hari ini, permainan kalian selesai. Kata-katanya menjadi palu terakhir yang menghantam sisa-sisa harga diri Satria. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan, hanya diisi oleh ketakutan dari mereka yang tahu bahwa keadilan sudah di ambang pintu. Setelah nama AKBP Dharma disebut, suasana menjadi semakin menegangkan. Aditya tahu bahwa ini adalah peluang besar untuk mengguncang sistem korup yang selama ini bersembunyi di balik seragam aparat. Namun, ia juga sadar bahwa nama besar seperti Dharma tidak akan mudah disentuh tanpa bukti yang lebih kuat. Satria, yang kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu, duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya menampilkan ekspresi campuran antara ketakutan dan penyesalan. Semua informasi yang Anda miliki tentang Dharma harus Anda ungkap sekarang juga, ujar Aditya dengan nada penuh tekanan. Kalau tidak, Anda hanya akan menjadi kambing hitam yang dikorbankan, sementara dia tetap bebas melanjutkan permainan kotornya. Satria mengangkat kepalanya perlahan, melihat Aditya dengan tatapan putus asa. Ia tahu bahwa ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Dharma, dia bukan hanya otak di balik pungli ini, kata Satria dengan suara gemetar. Dia juga mengatur distribusi uang ke beberapa pejabat di tingkat yang lebih tinggi. Ada bagian untuk semua orang, agar mereka tutup mulut. Kami hanya bagian kecil dari rantai ini. Aditya mendengarkan dengan saksama, setiap kata yang keluar dari mulut Satria menambah potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran besar. Bagaimana distribusinya? Siapa saja yang terlibat? Tanya Aditya tegas. Satria menghela napas panjang, lalu melanjutkan, uang dari pungli dikumpulkan setiap minggu dan dikirim ke Dharma melalui perantara. Beberapa pejabat di kepolisian daerah dan bahkan oknum di pemerintahan mendapatkan bagian mereka. Semua ini berjalan karena ada sistem yang melindungi mereka. Informasi itu membuat suasana ruangan semakin tegang. Tim Propam yang mendengar pengakuan itu saling berpandangan, menyadari bahwa ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Aditya, meskipun tetap tenang di luar, merasakan adrenalin mengalir deras di dalam dirinya. Ia tahu bahwa langkah berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak, seluruh operasi ini bisa runtuh sebelum mencapai puncaknya. Saya butuh nama-nama dan bukti, ujar Aditya, menatap Satria tajam. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan diri, itu satu-satunya cara. Berikan saya semua yang Anda tahu.
Satria mengangguk perlahan, lalu dengan suara lemah berkata, "Saya akan berikan. Tapi, ini akan membuat saya menjadi target." Dharma tidak akan tinggal diam. Aditya mendekat, menatap langsung ke mata Satria. "Anda sudah menjadi target sejak menit Anda mulai bermain dalam permainan ini. Pilihan Anda sekarang adalah, Anda ingin jatuh sebagai penjahat atau sebagai seseorang yang akhirnya memperbaiki kesalahannya. Keputusan ada di tangan Anda." Kata-katanya begitu tegas hingga membuat Satria merasakan tekanan yang lebih berat daripada sebelumnya. Setelah hening sejenak, Satria akhirnya mengangguk. "Baik, saya akan bantu. Saya akan beri semua yang saya tahu." Aditya menghela napas, mengetahui bahwa ini adalah langkah maju yang signifikan. Namun, ia juga tahu bahwa Dharma dan pihak-pihak di belakangnya tidak akan tinggal diam. Ini baru permulaan dari sebuah perang yang akan menguji seluruh keberanian dan kecerdikannya. Keesokan harinya, Aditya dan tim Propam bergerak cepat. Mereka mengamankan dokumen dan data dari pos polisi tempat itu Satria bertugas. Semua bukti yang dikumpulkan, mulai dari rekaman video hingga pengakuan tertulis, mulai disusun menjadi laporan lengkap. Namun, Aditya tahu bahwa membawa nama besar seperti AKBP Dharma ke meja hukum tidak akan semudah menjatuhkan Satria. Dharma adalah seorang yang licik, dengan jaringan kuat yang mampu memanipulasi hukum. Di tempat lain, AKBP Dharma duduk di ruang kerjanya yang mewah. Di tangannya, terdapat laporan singkat tentang insiden yang terjadi di pos polisi malam sebelumnya. Wajahnya yang biasanya tenang kini sedikit menegang. Jadi, Aditya itu Kopassus, dan dia sudah dapat pengakuan dari Satria. Tanyanya kepada seorang pria yang berdiri di sudut ruangan. Pria itu adalah salah satu orang kepercayaannya, yang bertugas memantau situasi di lapangan. "Betul, Pak. Informasi dari Satria tampaknya sudah sampai ke tangan Propam. Mereka bergerak cepat. Saya khawatir ini akan sampai ke pusat dalam beberapa hari," jawab pria itu dengan nada hati-hati. Dharma menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan mendekati jendela. "Letnan Aditya, sepertinya dia tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Kita harus hentikan ini sebelum dia bertindak lebih jauh," katanya dengan nada dingin. Sementara itu, di markas Propam, Satria menjalani pemeriksaan intensif. Ia memberikan semua nama dan rincian yang diketahuinya, termasuk skema distribusi uang yang melibatkan pejabat tinggi. Namun, ketakutan terus menghantuinya. "Letnan, saya sudah katakan semuanya," ucap Satria kepada Aditya saat sesi interogasi berakhir. "Tolong, lindungi saya. Dharma tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari saya." Aditya menatapnya tanpa ekspresi. "Kami akan pastikan Anda dilindungi, tetapi Anda harus terus bekerja sama. Ini bukan hanya tentang Anda, Satria. Ini tentang menghentikan seluruh jaringan ini." Meskipun kata-kata Aditya terdengar menenangkan, Satria tahu bahwa nyawanya kini berada di ujung tanduk. Ia bisa merasakan bayangan Dharma yang mengintai dari balik jeruji. Malam itu, Aditya mendapat telepon dari seorang rekan di intelijen militer. "Letnan, saya mendapat informasi bahwa Dharma sudah menggerakkan orang-orangnya. Mereka tidak akan tinggal diam. Anda harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kasus biasa. Ada banyak kepentingan yang dipertaruhkan di sini," kata suara di seberang. Aditya hanya menjawab dengan tenang, "Terima kasih atas informasinya. Saya sudah siap." Namun, ketenangan Aditya hanya menutupi ketegangan yang ia rasakan. Ia tahu bahwa langkah berikutnya sangat berbahaya. Dharma bukan hanya seorang polisi korup biasa, tetapi seorang yang mampu menggunakan koneksinya untuk membungkam siapapun yang mengancam posisinya. Bahkan, Aditya menduga ada kekuatan politik di baliknya, yang siap menghalangi upaya penyelidikan. Di tengah malam yang sunyi, Aditya berdiri di balkon penginapan tempat ia dan timnya tinggal sementara. Tatapannya jauh ke langit yang gelap, memikirkan langkah selanjutnya. Di balik keyakinannya, ia tahu bahwa pertarungan ini akan semakin keras. Namun, sebagai prajurit Kopassus, ia telah bersumpah untuk melindungi kebenaran, apapun risikonya. Dengan napas dalam, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Dharma, ini bukan permainan lagi. Ini perang, dan saya akan pastikan kebenaran menang." Malam itu, markas kecil Propam yang digunakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi Satria dipenuhi oleh rasa tegang. Tim pengamanan berjaga di setiap sudut, namun ada sesuatu yang tidak biasa. Aditya merasakan firasat buruk. Langkah Dharma yang cerdik tidak akan terhenti hanya dengan pengakuan Satria.
Ia tahu Dharma akan mengambil tindakan untuk melindungi dirinya, dan malam ini mungkin adalah saat di mana mereka mulai bergerak. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara kendaraan berhenti di depan markas. Para anggota Propam langsung bersiaga. Aditya, yang sedang memeriksa dokumen-dokumen penting, keluar dari ruang interogasi dan memberi perintah singkat kepada timnya. "Periksa siapa itu. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin saya," ucapnya dengan nada dingin, namun penuh kewaspadaan. Beberapa menit berlalu tanpa suara, hingga tiba-tiba terdengar suara letusan senjata dari luar. Suasana berubah menjadi kacau. Aditya langsung menginstruksikan timnya untuk bersiap menghadapi serangan. "Ini mereka," gumamnya pelan, memastikan pistol di pinggangnya terisi penuh. Ia melangkah keluar dengan hati-hati, melihat beberapa pria bersenjata yang jelas bukan bagian dari kepolisian resmi. Dharma telah mengirim anak buahnya untuk menghancurkan bukti dan membungkam Satria. Serangan itu berlangsung cepat dan terorganisir. Aditya mengambil posisi di balik mobil yang terparkir di halaman, memberi instruksi kepada timnya melalui radio. "Prioritaskan perlindungan Satria, dia adalah kunci untuk menghancurkan jaringan ini." Suaranya tegas, memberikan semangat kepada timnya meski situasi semakin genting. Di tengah baku tembak, salah satu pelaku berhasil menyelinap ke dalam gedung. Tujuannya jelas, Satria. Namun, Aditya yang sudah mengantisipasi langkah ini berhasil mencegatnya di koridor. Pertarungan tangan kosong pun tak terhindarkan. Dengan gerakan cepat dan terlatih, Aditya melumpuhkan pria itu, tetapi tidak tanpa perlawanan. Pukulan keras di bahunya membuatnya meringis, namun ia tetap berdiri. "Katakan pada Dharma, permainan ini sudah selesai," ucap Aditya sebelum menahan pria itu. Sementara itu, di ruang tahanan, Satria duduk gemetar. Ia bisa mendengar suara tembakan yang semakin mendekat. Ketakutan yang menghantui dirinya semakin menjadi-jadi. Ia merasa seperti burung dalam sangkar, menunggu saat di mana segalanya berakhir. Namun, sebelum ia benar-benar kehilangan harapan, salah satu anggota tim Propam datang dan membawanya ke ruang perlindungan yang lebih aman. Setelah hampir 1 jam, suara tembakan mereda. Aditya dan timnya berhasil mengendalikan situasi. Beberapa pelaku tertangkap, sementara yang lain melarikan diri. Namun, perasaan kemenangan itu tidak berlangsung lama. Salah satu anggota Propam mendekati Aditya dengan wajah serius. "Letnan, beberapa dokumen penting kita hilang. Mereka berhasil membakar sebagian bukti sebelum kita menangkap mereka." Aditya menghela napas berat, menatap ke arah langit yang mulai terang. Dharma berhasil memberikan pukulan balik yang signifikan, tetapi ia tahu permainan ini belum selesai. Meskipun bukti berkurang, pengakuan Satria dan beberapa jejak lain masih bisa digunakan. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata kepada timnya, "Ini belum berakhir. Kita akan terus maju. Dharma mungkin menang kali ini, tapi keadilan akan menuntutnya pada akhirnya." Pagi itu, Aditya duduk di ruang konferensi, matanya lelah namun penuh tekad. Setelah serangan malam sebelumnya, mereka berhasil mengendalikan situasi, namun biaya yang harus dibayar sangat mahal. Beberapa anggota Propam terluka, dan banyak bukti yang hilang. Namun, yang lebih parah lagi adalah rasa takut yang menghinggapi seluruh timnya. Mereka tahu, jika Dharma masih bebas, tidak ada yang aman. Satria, yang kini berada di bawah perlindungan ketat, tampak semakin terpuruk. Setiap kali Aditya berusaha untuk memberinya harapan, Satria justru terbungkus rasa bersalah yang dalam. "Saya tak tahu lagi bagaimana ini akan berakhir, Letnan," ucap Satria dengan suara lemah. "Mereka akan terus mengejar saya. Saya tahu, mereka tidak akan memberi ampun." Aditya menatap Satria dengan intensitas yang sulit dijelaskan. "Kau harus bertahan. Dharma tidak akan membiarkan kami menang begitu saja. Tapi kami sudah hampir sampai di titik akhir." Namun, Aditya sendiri meragukan kata-katanya. Setiap langkah yang mereka ambil semakin terasa seperti permainan kucing dan tikus. Dharma, yang dikenal licik dan penuh perhitungan, pasti sudah mempersiapkan serangan balasan yang lebih besar. Namun, Aditya tak bisa mundur. Dia tahu bahwa untuk menghentikan sistem kotor ini, ia harus terus maju, meski dengan risiko yang semakin besar. Hari itu, ia memutuskan untuk mengunjungi kantor pusat Propam untuk membahas langkah selanjutnya dengan atasan-atasannya. Namun, ketika ia tiba di sana, suasana yang menyambutnya sangat berbeda dari yang ia harapkan.
Sesampainya di kantor Propam, Aditya disambut dengan tatapan curiga dari beberapa rekan sejawatnya. Mereka berbisik satu sama lain, matanya menghindar dari pandangan Aditya. Ia merasa ada yang tidak beres. Ketika akhirnya ia masuk ke ruang rapat, ia disambut oleh Brigadir Jenderal Arif, atasannya yang terlihat lebih serius dari biasanya. "Letnan Aditya," katanya, suara tegas namun penuh pertanyaan. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu." Aditya merasakan ketegangan di udara. "Apa yang terjadi, Jenderal?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Namun, jawaban yang ia terima membuat perasaannya seketika membeku. "Kami mendapat informasi bahwa ada orang di dalam Propam yang bekerja sama dengan Dharma. Kamu mungkin sudah tahu bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan semua orang di sini." Mata Aditya membelalak. "Apa maksud Anda? Apakah Anda mengatakan ada pengkhianat di antara kita?" Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha menahan amarah yang mulai meluap. Brigjen Arif mengangguk pelan. "Kami sudah mencurigai beberapa orang. Salah satunya mungkin salah seorang yang kamu percayai." Aditya merasakan dunia seakan runtuh seketika. Mereka telah bertarung keras untuk mendapatkan bukti, tetapi kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa ada seseorang di dalam timnya yang berkhianat. Ini bukan hanya tentang menghancurkan Dharma, tetapi juga tentang mempertanyakan siapa yang benar-benar berada di sisinya. Kini, ia harus memutar otak untuk mencari siapa pengkhianat itu, karena hanya satu langkah salah yang dapat menghancurkan seluruh operasi mereka.